Hai guys, nah ternyata hasil pernikahan dari Dede Lesti dan Rizky Bilar itu ternyata Doni Salman itu memberikan hadiah, tapi hadiah tersebut itu kita nggak tahu jumlahnya kayak gimana ya, karena mungkin di satu sisi pasangan Rizky Bilar dan eh, Lesti Kejora ini adalah salah satu pasangan yang sangat terkenal pada waktu itu ya, dan banyak sekali orang-orang yang menghadiahi banyak banget hadiah gitu ya. Mungkin uh, Resti Kejora dan Resti Kejora dan Rizky Bilar mendapatkan banyak hadiah pas waktu dia menikah ya guys. Yang pertama, dia itu di endorse oleh banyak perusahaan-perusahaan, terus di endorse juga dengan stasiun-stasiun TV, yang mana stasiun TV itu sampai sampai meliput pernikahan dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini. Tak heran bahwa kalau seandainya kita lihat pernikahan mereka itu adalah pernikahan yang live terlama di saat itu ya, di tahun 2020 2020 atau 2021 ya, lupa lagi, 2021 deh kayaknya. Kayak gitu guys. Jadi ya menurut saya sih dengan pernikahan tersebut itu banyak sekali artis-artis yang menyumbangkan hadiah, terus pengusaha-pengusaha juga yang memberikan hadiah ketika pernikahan dari Dede Lesti tersebut. Dan salah satunya itu adalah Doni Salman juga ya guys. Doni Salman itu hadir di acara pernikahan dari Dede Lesti. Dan mungkin di satu hal Doni Salman memberikan hadiah berupa uang tunai. Nggak tahu sih untuk masalah uang tunai atau berbentuk uang tunai atau cek, berbentuk uang tunai atau uang cek kayak gitu. Tapi ternyata pas waktu hal tersebut itu pernah heboh dengan perkara-perkara bahwa uh, Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu sempat maksudnya dikonfirmasi kepada pihak kepolisian apakah pernah menerima dana sebesar apa gitu, dan ternyata emang bener guys. Doni Salman itu memberikan hadiah itu sekitar 20 juta katanya, tetapi banyak orang yang nyebut 1 miliar. 1 miliar itu mungkin netizen aja yang berasumsi seperti itu. Mungkin meramaikan gitu ya, meramaikan meramaikan acaranya kayak gitu. Tapi ya ya setelah kita tahu bahwa kronologi dan kejadiannya itu bukan seperti itu, ternyata Doni Salman itu memberikan hadiahnya sebesar 20 juta, ya mungkin kita sebagai penonton kayak merasa merasa penasaran gitu dengan hadiah yang diberikan oleh Doni Salman itu sebesar apa kayak gitu. 20 juta, wah 20 juta guys, itu satu motor guys. Satu motor. Tapi seperti kita ketahui bahwa yang mana Doni Salman itu pernah terkenal ya guys, pernah terkenal karena dia itu memberikan banyak hadiah, membagi-bagi uang. Pernah saya juga ingat bahwa Doni Salman itu memberikan hadiah sebesar 1 miliar ya, ketika dia lagi gabut. Jumlahnya itu hampir 1 miliar kepada pemain apa ya, saya lupa lagi untuk masalah informasi tersebut. Tapi yang suka main game kayak gitu, dan udah gitu teh dia membagikan uang 1 miliar tersebut itu, hampir 1 miliar itu kepada si A gitu, saya lupa lagi namanya kayak gitu. Nah pas Doni Salman terkenal itu dengan adanya pemberitaan seperti itu guys, ternyata dia memberikan hampir 1 miliar kepada orang yang mana orang tersebut lagi main game atau lagi live game atau kayak gimana sih juga nggak ngerti. Nah Doni Salman itu naik pas waktu di sana, dan setelah naik Doni Salman banyak sekali berkontribusi dalam donasi, kayak donasi di pemerintahan, terus kayak donasi memberikan santunan kepada orang-orang di jalanan kayak gitu, terus memainkan game juga, trending juga kayak gitu. Itu tuh adalah bentuk salah satu mungkin untuk strategi marketing dia supaya dia terkenal kayak gitu.
Tapi ya lambat laun dengan adanya kejadian itu banyak juga orang yang merasa takjub ya. Jujur saya juga pernah terinspirasi dengan si Doni Salman ini karena dengan caranya dia yang main trading, yang mana dia sukses mendapatkan keuntungan di trading khususnya Quotex kayak gitu. Terus dia itu kayak apa ya? Tapi kalau seandainya salah saya minta maaf ya guys untuk nama tradingnya. Tapi Kang Doni pernah menyebut dia khusus di trading Quotex kayak gitu. Nah setelah itu dia banyak membagikan uang-uang kepada ya orang-orang yang di jalanan, membagikan sembako, membagikan hal itu mungkin menurut saya itu adalah trik dan strategi marketing dia untuk menaikkan nama dia ya guys. Karena ya kalau seandainya dia emang bener-bener real pengen menyumbangkan, pasti nggak akan ada kamera dan nggak akan ada rekam jejak kayak gitu. Tapi ini kayak ya sengaja direkam jejak supaya orang bisa takjub dengan keadaannya yang seperti itu kayak gitu guys. Nah mungkin dengan hal itu barulah Doni Salman terkenal kayak gitu dan diundanglah di pernikahan Dede Lesti gitu dan memberikan hadiah sejumlah uang ya kita kan menerka paling wow hadiahnya besar banget, ternyata ya hadiahnya itu sekitar 20 juta guys kayak gitu. Jadi kalau seandainya Rarat bagi ada yang nyebut hadiahnya itu sebesar segini, hadiahnya segini, enggak, ternyata 20 juta guys hadiahnya. Ya mungkin kita bisa belajar dengan kejadian ini bahwa yang mana kita sebagai generasi penerus, khususnya diri saya sendiri dan mungkin sebagai buat fans Lesti Lover yang nonton di sini, mungkin banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton akun YouTube channel ini, mungkin kita akan bisa banyak belajar ternyata bahwa kesuksesan itu tidak mudah, kesuksesan itu tidak instan dan harus diproses dengan proses yang begitu panjang, begitu melelahkan, begitu banyak yang harus kita fokus gitu. Apalagi dengan kita ingin menjadi crazy rich yang mana nggak bisa masuk akal lah gitu. Kita bisa 1 bulan itu ya contohnya dia punya sport ini dalam jangka waktu 4 tahun gitu, pasti dia mempunyai banyak income gitu. Dari mana nih gitu ya, yang namanya manusia, kalau manusia itu menipu ya berarti ya lambat laun juga kita akan ketahuan. Jadi tipsnya sih jangan sampai kita tergiur dengan apapun. Terus kita juga harus menguasai diri, kita juga harus berusaha untuk berpikir bahwa mana yang benar mana yang enggak. Karena kalau seandainya langkah kita salah, contohnya kita mencuri uang atau kayak gimana, kita nanti ketangkap, udah gitu kita di penjara, kita dilihat. Nah itu yang bisa susah merekam jejaknya kayak gitu. Jadi menurut saya sih lebih baik kita tenang saja, bekerja dengan serius, berusaha dengan semaksimal mungkin, berdoa dan melakukan yang terbaik. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang sukses. Oke guys, untuk mendukung akun YouTube channel aku, tolong dong guys, di sini ada bentuk tolong subscribe. Kalian boleh subscribe di akun sebelah ini. Di sini ada bentuk subscribe. Kalian boleh klik subscribe. Terus kalian juga boleh di sini berkomentar apapun. Yang mana kalau seandainya kalian komentar pengen pedas ke aku boleh, pengen gimana boleh. Pokoknya kalian harus berkomentar juga supaya saya tahu apa yang sekarang lagi hot. Mungkin dari kalian juga mungkin saya akan buat YouTube yang mana itu adalah rekomendasi dari kalian guys. Oke? Thank you so much yang udah nonton. Udah gitu jangan lupa subscribe juga yang di bawah ini. Jangan lupa like juga. Terus kalau seandainya ada iklannya tolong jangan di skip ya guys. Karena iklan itu adalah iklan buat penghasilan YouTube saya. Insya Allah kalau seandainya YouTube saya sudah besar, maka saya akan membuat konten-konten lebih yang berkualitas lagi. Mungkin bisa live di hotel mewah lagi, atau bisa jalan-jalan ke Eropa, Singapura kayak gitu sambil live buat konten kayak gitu guys. Tapi intinya aku nggak akan mengikuti jalan-jalan orang crazy rich yang instan kayak gitu. Aku nggak mau, lebih baik aku biasa aja, tetapi prosesnya bertahap tapi maksimal, tapi bener-bener bagus buat diri aku sendiri. Oke, thank you so much yang udah subscribe dan udah doakan. Aduh, pokoknya thank you so much ya. Oke.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hidup kalian menyenangkan, sehat, dan selalu bersemangat. Udah gitu jauh dari penyakit. Bye-bye. Kembali lagi bersama saya Rudi 8. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol guys. Sebenarnya sih di sini ada kucing guys. Ada kucing. Ini tuh kucing orang. Ini kucing. Sebenarnya sih ini kucing orang. Terus coba lihat. Ini tuh kucing orang guys. Jadi kucing orang ini ke rumah. Terus dia langsung ke kasur gitu. Aku juga nggak ngerti ini kenapa mereka pengen kesini gitu. Padahal lucu deh guys, lihat kucingnya lucu kan? Tuh. Ini tuh ada dua kucing yang lagi ini. Coba lihat. Yang ada dua lagi kayak gini guys. Nah ini tuh kucing orang tuh. Ini sebenarnya kucing tetangga. Jadi kucing tetangga ini lagi ada di kamar. Sebenarnya ini bukan kamar sih. Ini tuh kamar kosong yang bisa kalau seandainya aku lagi diam aku kesini. Sebenarnya kayak gitu guys. Sebenarnya kamar aku sebelah sana. Coba lihat kucing. Tuh lihat. Guys. Hei. Tuh lihat. Hei. Tuh lihat. Itu kucing orang yang sebenarnya nggak tahu ini bersih atau enggak kucingnya, tapi kayaknya mungkin bersih. Sebenarnya kucing ini itu ibunya itu sering kesini guys, terus ya jadi kesini. Jadi dia kayaknya lagi main. Aku juga sih sebenarnya suka kucing. Suka kucing. Hey, kucing gila. Tuh lihat kucing. Terus kalian suka kucing juga nggak? Aku sekarang lagi nggak pakai makeup, nggak pakai apapun, nggak apa-apa lah. Nge-review itu apa adanya guys. Hey, lagi ngapain? Lagi pada main-main nih guys. Di sini, waduh, rusak guys. Headsetnya rusak nih guys, headsetnya rusak. Karena dipakai kucing liang. Nah kayak gitulah guys. Kalau lagi main-main kucing tuh. Pengennya dia bertengkar gitu. Supaya kayak gimana? Ayo bertengkar. Aku pengen kalian bertengkar guys. Lihat bertengkar. Hei kucing gila. Tuh ini tuh sebenarnya bukan kucing Angora guys, tapi ini kucing kampung. Dan aku juga nggak urus kucing ini. Sebenarnya ini kucing tetangga yang mana lagi pada di rumah guys. Lagi pada di rumah, lagi main kayak gitu guys. Tuh lihat. Nggak tahu mereka ngapain gitu. Kucing itu lucu banget. Kalau di Jepang sih kebanyakan banyak kucing kayak gitu juga kan. Kalau di Jepang banyak kucing. Terus kalau di Jepang itu apa ya, kucingnya itu emang mereka itu kayak suka memelihara kucing. Jadi kalau di Jepang itu kayak kucing itu jadi keberuntungan guys. Tunggu bentar. Jadi keberuntungan. Kalau di Indonesia gimana ya, kucing ini keberuntungan juga nggak ya? Karena kalau di Jepang itu banyak banget kucing, hampir satu rumah itu hampir 20 kucing gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu tah. Tuh guys. Lihat guys, lucu banget. Jangan dong. Sih, kamu bawa ke kamera ya. Aduh, kadang-kadang saya. Kucingnya
lucu-lucu amat. Inilah lucu mun opatanana. Tinggal itu lihat di tino kamera males. Mun opatanana mah ini lucu-lucu teuing. Maneh teh ini lucu-lucu teuing. Belum mandi kucingnya guys. Eta mah opat ngajajar kuat kikituan khususnya hidup di mere tuang eta ucing paranti ucing ngajajar opat di kitu-kitu. Kade kabeh kaluhur tarengak. Hai guys, welcome again to my YouTube channel. Nah, di sini kita akan bahas tentang apa nih guys hari ini. Kemarin kan kita udah bahas, tapi sekarang kita akan bahas tentang Dede Lesti ya dan Rizky Bilar lagi guys. Nah, di sini itu ada berita yang sangat hot. Tunggu guys, ketol. Ada berita yang sangat hot, yang mana berita tersebut adalah Dede Lesti ketika menikah udah gitu kan dikasih amplop nih sama Doni Salman. Nah, di sana itu ternyata banyak pemberitaan yang mana amplop tersebut tuh harus dikembalikan lagi guys, karena Doni Salman itu sudah terbukti melakukan, ya bukan melakukan sih, ya sudah ditangkap kayak gitu. Udah ditangkap terus pernah kan Doni Salman itu menghadiri acara pernikahan Dede Lesti dan Rizky Bilar kayak gitu. Dan setelah itu si Kang Doni ini memberikan sejumlah uang tapi di sananya itu ada sebuah amplop kayak gitu, dan kita nggak tahu sih jumlah transferan itu, jumlah amplop itu berapanya, karena ada yang menyebutkan di berita tersebut, ada yang nyebut 1 miliar gitu. Itu nggak tahu bener atau enggak, tapi ya kita harus cross check juga sih kalau seandainya tentang pemberitaan itu kayak gitu. Tetapi ada yang juga nyebut bahwa amplop tersebut itu jumlahnya itu sekitar 20 juta guys. Jadi bukan katanya rumor 1M itu tuh nggak benar gitu. Jadi itu tuh amplopnya itu sekitar 20 jutaan ya kayaknya, kayak gitu. Jadi kalau seandainya ya mungkin nanti yang nonton ini juga pada tahu gitu dengan kondisinya kayak gimana, tentang pemberitaan itu, apakah pemberitaan itu benar atau enggak kayak gitu guys. Jadi ya yang namanya karena kan pemberitaan yang kita sudah ketahui bahwa Doni Salman itu terjerat kasus Quotex tersebut itu katanya penipuan kayak gitu, dan itu tuh udah ditangkap guys, dan itu teh aset-aset dari Kang Doni Salman itu semuanya disita guys. Kebayang dong, saya juga sedih sih ngelihatnya. Semua aset-asetnya hampir ratusan miliar, hampir 100 miliar disita guys, kayak gitu. Jadi ya mau gimana lagi guys. Dan ternyata hasil uang tersebut itu ternyata dari hasil kayak gitu guys, dari hasil penipuan kayak gitu. Nah ya yang namanya hasil penipuan ya mungkin pihak kepolisian juga pengen uangnya itu dikembalikan lagi kepada pihak yang berwajib. Terus udah ke pihak yang berwajib, udah disita. Nah hasil sitaan tersebut itu akan dikembalikan kepada orang-orang yang merasa tertipu kayak gitu guys. Ya yang namanya hidup ya guys, jadi maksudnya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari masalah-masalah yang ada guys. Contohnya dengan kejadian Kang Doni Salman yang mana dia rich crazy soreang, ternyata hasilnya itu bukan hasil halal tapi hasil penipuan kayak gitu. Mungkin lambat laun juga kita akan mengalami